yang sudah dikembangkan oleh sekolah dan apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah. Jadi kita melakukan proses identifikasi. Jadi pengembangan kurikulum itu pada prinsipnya proses untuk melakukan identifikasi, analisis. Jadi menganalisis apa kebutuhannya sesuai dengan tingkat satuannya. Jadi kalau misalnya orang itu melakukan identifikasi, analisis, berarti ada bahannya. Ada bahannya untuk dianalisis. Berarti ada sumbernya. Kamu mau menganalisis sesuatu itu harus ada dulu. Nah, ya. Makanya saya suruh kamu ini, tolong saya tutup WA-nya ya, ribet kali sih. Tolong nanti cari bahannya, kita akan melakukan identifikasi. Kamu saya suruh pastikan ada, itu sampai kita analisis apa yang ada di kurikulum sekolah dan apa yang ada di buku, dan kita pilah-pilah, sintesis. Setelah kita melakukan analisis, kita lakukan sintesis, yaitu kita pilah-pilah. Ya, kita pilah-pilah dan kita susun. Kemudian kita evaluasi jika itu sudah oke, kita evaluasi dan kita ambil keputusan apa yang akan mau kita pilih. Nah, kalau tadi dipilah-pilah ya, sintesis, dipilah-pilah, kemudian dievaluasi dan kita pilih apa yang mau kita ambil untuk ke depan agar pembelajaran itu ada perubahan kualitasnya atau kualitas pembelajaran itu meningkat atau ada perubahan. Jadi betul-betul kita melakukan identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini juga harus ada kreasi. Ya, kreasi di sini usaha sadar guru-guru atau tim kurikulum atau elemen-elemen kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Makanya saya suruh cari bahan, kumpulin bahan, terus nanti kita ada tim kelompok. Di situ kita akan melakukan diskusi untuk melakukan identifikasi kebutuhan, analisis, sintesis, evaluasi, dan pengembalian keputusan. Dan kreasi, atau misalnya kamu punya ide apa, ini saya maunya kayak gini, bagusnya kayak gini, itu ada kreativitas gurunya. Ya, demikian jika proses pengembangan kurikulum ingin berjalan secara efektif dan efisien, maka para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, jadi kan esensial pada dasarnya pengembangan kurikulum itu proses mengidentifikasi tadi sampai evaluasi dan mengambil keputusan dan termasuk kreatif. Nah, sekarang kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya apa saja, prinsip umum dan prinsip khususnya. Nah, kalau pada umumnya yang saya akan jelaskan, prinsip umum ini merupakan teori dari tugas kelompok. Ingat ya, kalau memang kamu udah mengumpulkan bahan, berarti ada teori untuk tugas kelompoknya. Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Jelas. Prinsip umum. Jadi apa yang akan kita analisis, apa yang akan kita identifikasi, kemudian apa yang akan kita analisis, apa yang akan kita pilah-pilah, apa yang akan kita evaluasi, itu semua harus, yang pertama prinsipnya relevansi. Segala sesuatunya harus relevan dengan kebutuhan yang kebutuhan materinya. Ya, relevan dengan keadaan atau dengan kondisi lingkungan siswa. Jadi seperti itu. Relevan sesuai dengan tingkat kematangan siswa, sesuai dengan
dengan apa yang terjadi, fenomenanya yang berhubungan dengan konsep matematika itu berhubungan dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi betul-betul diperhatikan sekali apa saja yang relevan dengan materi itu, termasuk lingkungan siswa saat itu. Nah, sekarang misalnya siswanya materinya misalnya apa? Persamaan garis lurus misalnya. Nah, relevansi dengan apa persamaan garis lurus? Dengan apa yang terjadi saat ini atau apa yang ada di lingkungan siswa. Ya, relevansi ini ada yang berhubungan dengan tujuan, berarti kan berhubungan dengan materinya, tujuan pembelajarannya, isi materinya, kemudian cara penyampaian atau pembelajarannya, kemudian relevansi dengan penilaiannya, waktunya. Nah, itu yang akan kita rancang nanti, ada namanya program semester, program kemudian analisis kebutuhan mingguannya, habis itu analisis kebutuhan bulannya, semester, habis itu setahun. Jadi relevannya itu memang kebutuhan untuk yang berhubungan dengan materi-materi yang berhubungan dengan konsep matematikanya. Nah, ada juga yang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan teknologi. Yang persamaan garis lurus, apa hubungannya dengan kondisi masyarakat, persamaan garis lurus. Berarti kan di sini siswa minimal bisa membuat model persamaan garis lurus yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, artinya fenomena atau kegiatan sehari-hari masyarakat. Misalnya makin besar, makin jauh perjalanan yang ditempuh, maka makin besar, makin banyak minyak atau minyak mobil yang akan digunakan. Itu kan persamaan garis lurus. Misalnya di kilometer 1 kilo membutuhkan minyak segini. Nah, untuk 100 kilo berapa minyaknya? Nah, seperti itu kan termasuk persamaan garis lurus yang mereka nanti mampu membuat model. Nah, jadi pengembangan masyarakat di sini boleh sesuai dengan masalah-masalah yang atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan siswa. Kemudian relevansi ya, yaitu relevan dengan lingkungan hidup, relevan dengan perkembangan zaman. Berapa persamaan garis lurus? Misalnya, nah, berapa waktu yang ditempuh, misalnya gitu ya. Atau kalau orang mau melakukan olahraga dengan menggunakan jalan yang menggunakan mesin itu. Nah, berarti kan di situ dia ada prediksi berapa waktunya yang bisa dikerjakan jika dia melakukan perjalanan dengan jarak segini, berapa waktunya. Dia bisa men-setting waktunya di di alat olahraganya. Jadi di situ akan berhubungan dengan pengalaman juga, atau berhubungan dengan masa yang akan datang. Boleh misalnya relevan dengan masa yang akan datang. Persamaan garis lurus, berarti persamaan garis lurus ini relevan dengan masa yang akan datang, berarti materi kelanjutannya. Apa materi kelanjutannya yang akan digunakan untuk persamaan garis lurus? Misalnya fungsi persamaan garis lurusnya apa fungsi ini? Misalnya bangun datar itu
untuk masa yang akan datang dibutuhkan konsepnya untuk bangun ruang. Nah, bisa juga boleh dari segi materi seperti itu. Kalau dari segi perkembangan zaman apa pula misalnya. Dari segi materi demikian. Kemudian relevan dengan dunia pekerjaan. Nah, kalau misalnya matematika, apa dunia pekerjaannya misalnya? Kayak anak bangunan berarti materi-materi yang dibutuhkan untuk anak bangunan berarti itu bangun ruang, ya. Mereka sudah mampu memproyeksikan bangun ruang itu apa saja, bangun datarnya dan sebagainya. Kan ada, kalau di materi bangun ruang kan ada proyeksi, dan itu dibutuhkan untuk anak-anak yang sekolahnya yang kejuruan, atau misalnya SMK SMEA ya, SMK permintaan penawaran berapa agar mendapat keuntungan, maka permintaannya berapa, penawaran itu berhubungan dengan materi turunan dalam bidang matematika, berarti relevan dengan dunia pekerjaan. Nah, itu kalau kurikulumnya yang sesuai dengan dunia pekerjaan. Kalau tidak, berarti kan berhubungan dengan materinya, materi SMP dan SMA, relevannya dengan perkembangan tingkat perkembangan anak SMP. Jadi anak matematika SMP itu sesuai dengan kebutuhan anak SMP, matematika SMA itu sesuai dengan kebutuhan anak SMA. Pernah kita bahas dulu ya. Kemudian yang kedua prinsipnya, ini ya prinsip umum. Yang pertama prinsip relevan, yang kedua prinsip fleksibel. Jadi kurikulum itu memang harus fleksibel, dia tidak kaku. Dia mampu memberikan ruang gerak kepada guru misalnya, itu kepada siswa. Siswa ini dengan materi itu mampu kurikulum itu memang fleksibel, memberikan, nah ini hobi matematika gitu ya, jadi kurikulum itu memfasilitasi dia untuk ikut olimpiade matematika misalnya, atau dia hobi di coding misalnya, jadi dia dengan matematika itu dia bisa mempelajari coding lebih sederhana, karena coding itu kan menggunakan konsep matematika pada dasarnya, terutama untuk konsep-konsep yang berhubungan dengan rumus atau formula. Kemudian prinsip kontinuitas. Jadi kurikulum itu memang berkelanjutan. Kebutuhan anak SMP, materi anak SMP itu sebagai materi dasar yang akan dibutuhkan untuk SMA. Atau kalau beda satuan pendidikan minimal kan kayak nanti dia sebelum belajar program sistem persamaan linear, 2 variabel, 3 variabel, dia juga harus belajar tentang persamaan linear dulu, 2 variabel, 3 variabel atau berapa variabel. Dari gabungan persamaan itu nanti baru mereka bisa mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Itu yang berkontinuitas, berkelanjutan. Nah, nanti kamu udah menganalisis. Nah, yang close ini kan saya katakan bahwa prinsip umum ini untuk tugas kelompok. Tugas kelompok nanti apa kira-kira yang untuk SMP ini, apa kelas 7 ini materi ini akan digunakan untuk kelanjutan di kelas ini. Jadi kita harus tahu susunannya. Misalnya materi kelas 7 ini harus dikuasai oleh siswa karena nanti akan digunakan untuk materi di kelas 8, untuk materi kelanjutannya apa, atau dan selanjutnya sampai ke 9. Jadi kita harus tahu apa saja capaian anak SMP itu mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Makanya itu jadikan sebagai tugas kelompok. Kamu diskusi. Ya, kamu tahu urutan kelas 7 itu apa materinya, kelas 8 itu apa yang capaian yang harus mereka selesaikan karena berhubungan dengan materi kelanjutannya, dan ini harus selesai.
Jangan sampai nanti materi itu dibahasnya di kelas 9, sementara kelas 8 ada materi yang syaratnya dari kelas 9, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu urutannya. Apa kebutuhan untuk kelas 7 dan kelas 8, kelas 9 sesuai dengan prinsip kontinuitasnya, arti berkelanjutan. Jadi materi kelas 8 bisa dipelajari jika materi kelas 7 sudah dipelajari. Materi kelas 9 bisa dipelajari jika kelas 7 sudah selesai dan 8 juga sudah selesai. Jadi kita harus paham. Dan itu nanti kelompok yang akan diskusikan. Nah, persiapkan dulu buku-bukunya, pastikan untuk anak kelompok SMP misalnya, pastikan kelas SMP itu apa saja capaian atau materi-materi yang akan dibahas di SMP. Jadi juga dengan SMA. Dan yang keempat itu prinsip praktis dan efisien. Kita kan kalau namanya prinsip kurikulum itu kan harusnya lebih praktis. Kenapa kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit atau yang repot? Dengan menggunakan apa, misalnya media atau peralatan sederhana yang lebih praktis. Jadi tidak perlu, misalnya gini, saya bisa mengarahkan anak ini untuk belajar sesuai dengan relevan atau relevan dengan kondisi masyarakat, maka saya lebih mengarahkan siswa dengan pengalaman yang sama dengan budaya yang ada di, misalnya permainan daerah misalnya, boleh. Karena kalau misalnya kita sibuk dengan hal-hal yang abstrak yang tidak ada relevannya dengan lingkungan siswa, itu akan membuat dia tidak praktis. Nah, misalnya hadirkan di situ ada permainan daerah, misalnya membahas tentang rotasi atau dilatasi atau perpindahan. Perpindahan dari kuadran 1 ke kuadran 2 dengan perpindahannya berapa jarak, dan itu akan lebih membuat anak itu berkesan. Jadi praktis, ada yang lebih praktis, kita menggunakan peralatan sederhana dan sebagainya. Nah, kalau prinsip selanjutnya efektif. Nah, kita harus pastikan bahwa yang kita susun itu memang efektif. Tujuan-tujuan yang dicapai melalui kegiatan pembelajaran itu ini dibantu dengan berbagai perangkat sehingga dia lebih efektif. Misalnya menggunakan media, bahan ajar dan sebagainya. Apa yang kamu inginkan perangkatnya misalnya. Jadi ada keefektifannya. Nanti disusun. Jadi kalau misalnya tugas kelompok ini, kita prediksinya. Nah, SMP ini biar lebih terarah, nanti kita pakai LKPD ya. Terus nanti kalau misalnya untuk materi-materi yang menggunakan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, kita bisa menggunakan GeoGebra. Jadi apa saja yang kita persiapkan, kita harus pikirkan. Dan itu disusun untuk laporan per kelompok. Jadi kalau anak SMP ya berarti bagaimana untuk yang kelas 7. Persiapannya apa saja yang akan kita butuhkan untuk segala sesuatu yang akan kita gunakan, termasuk perangkat-perangkat semuanya. Nah, kita susun kelas 8, kelas 9 jadi seperti itu. Tapi itu dalam satu gambaran. Nanti kita mau pakai ini, pakai itu untuk satu kelompok. Nah, untuk prinsip khususnya ini baru ke individu, tugas individu. Nah, dia harusnya udah mulai, kalau udah
kumpulkan bahan yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari kalender sampai perangkatnya. Nanti kita akan analisis dan kita lakukan evaluasi dan buat keputusan. Itu tugas kelompok. Nanti baru kita lanjutkan dengan prinsip khusus itu untuk individu. Nah, untuk prinsip khususnya apa, Bu? Nah, itulah yang tetap sama sih, cuman dia larinya ke kebutuhan di dalam kelas. Kalau yang prinsip umum itu kita kebutuhannya oleh kurikulum, berarti tim teaching, pendidikan tim teaching matematika di sekolah. Nah, apa yang kita akan gunakan gitu ya. Tapi kalau prinsip khusus langsung kita ke dalam kelas sesuai dengan kebutuhan materinya. Nah, ya berkenaan dengan tujuan pendidikan yang pertama. Tujuan pendidikan itu, pembelajaran itu apa yang mau diinginkan. Kemudian berkenaan dengan isi pendidikannya. Jadi dengan capaian-capaian tadi, apa isi materinya. Nah, skill keterampilannya apa. Kemudian bagaimana kita menyusunnya agar susunan itu sistematis dan logis ya, sehingga sesuai dengan perkembangan anak. Untuk anak SMP, bagaimana isi susunan materinya sehingga mereka, atau susunan kegiatannya, bagaimana susunan materinya, bagaimana susunan kegiatannya, bagaimana susunan penilaiannya, termasuk draft susunan materinya. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak punya draft atau rancangan susunan materinya, gimana kita mau mencapai tujuan tadi. Nah, makanya draft susunan materi itu udah selesai harusnya minggu ini ya. Nanti kita masuk hari Jumat. Nah, kamu sudah mulai saya arahkan untuk menyusun hari Jumat apa yang akan kamu rancang, terutama materinya. Tadi saya udah masuk di kelas apa tadi yang pagi? Kelas A. Nah, dari satu kelas itu tidak ada mungkin satu orang yang memang udah benar-benar membaca dan sudah memilih apa materinya untuk satu pertemuan itu. Jadi saya tanya satu-satu di kelas A itu masih blank. Mereka masih sibuk memikirkan apa babnya. Nah, belum lagi ya membahas tentang apa isi materi yang akan dibahas untuk rancangan individu atau tugas individu nanti mata kuliah kita ini, untuk laporan akhirnya yang untuk laporan individunya. Belum ada lagi, banyak nanti yang saya arahkan ya. Nah, itu untuk materinya aja dulu, apa capaian materinya belum lagi. Kemudian prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Kalau bicara tentang proses pembelajaran, berarti langkah-langkah pembelajaran. Apa bahan yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan itu? Bahannya LKPDK atau apakah dan sebagainya. Kamu harus pikirkan alat peraganya, medianya apa, sehingga proses tadi berjalan. Nanti ini prinsip khusus ini untuk praktek individu ya. Jadi item-item yang harus kamu pikirkan itu yang saya sampaikan di Zoom ini atau di meeting ini. Bahannya, kemudian kegiatannya, mulai dari awal sampai akhir. Karena prinsipnya kita itu kan melayani siswa, apalagi kalau misalnya siswanya memiliki perbedaan individu dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, apa yang kamu ingin berikan kepada siswa yang beragam gaya belajarnya? Tentu kan kita tidak mungkin memperhatikan anak-anak yang dominan. Jadi maka kita harus pikirkan untuk anak yang tidak dominan bagaimana perlakuannya, sehingga capaian itu memang perlakuan itu atau pelayanan itu melayani situ sesuai dengan perbedaan individu anak. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi itu yang
memberikan pelayanan kepada siswa yang beragam, siswa yang berbeda, sesuai dengan karakter, minat, dan bakatnya. Nah, itu kalau dalam kurikulum merdeka ya. Kemudian prinsip yang ketiga tadi yang berkenaan dengan proses pembelajaran itu yang berhubungan dengan ini kegiatan ya. Kemudian kegiatan itu bagaimana untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah, itu dia. Bagaimana kegiatan itu mampu mengembangkan keterampilan siswa berpikir kritis, kreatif, berpikir, kemampuan yang dan sikapnya, sikap rasa ingin tahunya dan sebagai rasa tanggung jawab dan sebagainya dalam mengerjakan masalah-masalah yang disajikan atau tugas yang diberikan. Tentunya kita harus pikirkan bagaimana kita mampu menciptakan kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu ya. Artinya kita tidak hanya menyampaikan ini materinya A, B, C, D, tapi juga di situ kita juga mengembangkan kemampuan dan keterampilan matematika siswanya. Misalnya berpikir, dia mampu melakukan proses berpikir dan sebagainya. Apa yang akan kamu berikan? Kegiatannya, tahapnya apa, perlakuannya apa untuk kegiatan itu. Nah, itu dia mulai dipikirkan. Panjang ya kalau dipraktekin, azab nanti kalau nggak serius, nggak fokus. Yang ada nanti kalau kamu paling ujung-ujung propas yang ada di internet itu nanti ketahuan sama saya. Bawaannya kan kamu presentasi nanti. Jika kamu sudah menyusun tabnya, kamu mempresentasikannya ke depan kelas setiap individu, itu nampak kalau kamu itu memang tidak benar-benar mengkaji atau melakukan analisis, tidak mengidentifikasi, tidak melakukan analisis, tidak melakukan sintesis, evaluasi dan sebagainya. Karena kan seharusnya demikian ya, yang seperti di prinsip umum tadi. Maka prinsip khusus tadi lebih nampak spesifiknya seperti apa dalam mengembangkan pengetahuan siswa, keterampilan siswa dan sebagainya. Nah ya, menerapkan dengan pendekatan apa? Pendekatan siswa yang aktif ya, bukan guru yang aktif tapi siswanya fasih, enggak. Tapi memang bagaimana pendekatannya yang membangkitkan siswa aktif. Ini ada yang keluar lagi. Kemudian apakah proses pembelajaran itu ada tahap ini? Ada nggak sampai C1 sampai C2, C3, C4, C5-nya? Jadi ada proses yang harus dijalani. Kemudian prinsip perkenaan, jadi tidak hanya low aja ya, kemampuannya titik low aja. Enggak, tapi kita harus nampak ada tahap itu yang sampai siswa melakukan menalar, mencipta. Itu kan untuk C6. Kalau dievaluasi kan ada, itu berhubungan dengan penilaian. Bagaimana penilaian yang akan kita, atau masalah-masalah yang kita sajikan itu apakah low atau lemah atau sudah bagus kualitasnya, hot. Nah, terakhir berkenaan dengan media dan alat bantu. Jadi yang itu semua proses kegiatan, kemudian penilaian juga harus jelas media dan alat bantu untuk proses tadi agar berjalan. Nah ya, untuk memperhatikan pemilihan media, itu kan ada mata kuliah media kemarin kan. Nah di situ kan ada juga bagaimana media pembelajaran yang diperlukan, apakah sudah tersedia atau belum, apakah harus membuat atau pembiayaannya bagaimana, atau barang-barang bekas yang ada di sekitar siswa aja, atau bagaimana mengenai waktu dalam penggunaan media itu, apakah menghabiskan waktu atau tidak, atau malah lebih efektif. Kita harus pertimbangkan itu, kita harus pikirkan sehingga pesan dari materi itu memang tersampaikan. Kemudian
bagaimana pengorganisasian medianya, integrasiannya, maksudnya menyiapkan segala sesuatu itu memang tujuannya untuk memudahkan pesan tadi akan sampai ke siswa dengan tepat dari segi waktu, tepat dari kepraktisan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ya, kalau tadi sebenarnya evaluasi tadi udah masuk ya di prinsip proses itu. Jadi penilaian itu kan tadi yang proses berkenaan nomor 3 kan proses. Ada penilaian. Jadi dalam proses itu juga ada penilaian, tapi setelah ada proses juga ada evaluasi. Nanti kalau misal kamu ada asesmen formatif, asesmen sumatif, nah yang terakhir itu prinsip berkenaan dengan evaluasi. Kalau tadi kan media, alatnya sudah jelas yang keempat. Yang kelima itu dengan evaluasi. Bu, kenapa Bu? Tadi yang nomor 3 proses, tadi ada juga Ibu bahas tentang penilaian. Terus dievaluasi kenapa lagi ada